Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertemu dengan orang-orang yang out of the box. Mengapa out of the box? Karena ketika orang lain mengalami kebangkrutan bisnis, kemudian omset berkurang dan bingung harus berbisnis apa, ini malah membuka bisnis baru atau menerima bisnis baru. Apa rahasia dan keberanian sosok dua orang ini? Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Pak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ke Pak Yuni dulu. Pak Yuni, di mana orang lain mohon maaf bangkrut bisnisnya, kemudian bingung, kok Pak Yuni berani-beraninya membuka bisnis baru? Ya, bismillah, namanya ikhtiar, Pak. Ikhtiar itu kan kondisi apapun kita ini harus terus bergerak gitu kan. Dan saya masih yakin bahwa di setiap kali ada kesempitan ataupun ada kesusahan, pasti ada kemudahan di situ. Bahkan kalau ada satu musibah kebakaran pun, orang kebakaran itu kena musibah, ternyata ada orang lain yang keberuntung di situ. Minimal para pemulung lah dia kan. Jadi kalau pada posisi ini sih saya bismillah aja. Kita coba terima tantangan baru sesuai dengan kondisi yang diharapkan, sesuai dengan adanya kondisi pandemi yang saat ini. Insya Allah moga-moga ada peluang-peluang lain yang bisa kita optimalkan. Itu aja Pak Seth. Saya boleh tahu jenis bisnisnya apa sih? Jadi kebetulan saat sekarang ini kan kita semua sama-sama melihat adanya tata pola hidup baru. Betul. Jadi new normal itu kan kehidupan baru yang normal katanya kan seperti itu. Di mana kita ada kondisi rekan-rekan, adik-adik kita, putra-putri kita sekolah juga nggak bisa bertatap muka. Betul. Kita pengen silaturahmi juga menjadi ada satu kendala. Bahkan akhirnya mungkin muncul kecurigaan, jangan-jangan situ yang bawa wabah, sini bawa hal seperti itulah yang membuat akhirnya kita menggunakan media lain dalam berkomunikasi, yaitu mengenai media online. Betul. Nah, disitulah kami mencoba untuk masuk di wilayah Kota Pekalongan. Perusahaan kami masuk di wilayah Kota Pekalongan juga untuk mengembangkan jaringan fiberisasi. Jadi kita menggunakan jaringan fiberisasi untuk layanan internet. Betul. Baik itu yang sifatnya dedicated maupun yang broadband, baik itu yang sifatnya untuk menghubungkan point to point maupun yang untuk masyarakat luas. Nah, itu kami baru hadir di Pekalongan, kira-kira gitu Mas. Mas Mawal ngawal di lapangan ya. Saya ingin tahu sebetulnya kan sudah ada perusahaan sejenis yang lebih dulu ya. Respon lapangan seperti apa sih ketika ada jenis bisnis baru ini? Ya bukan jenis bisnis baru ya, ada pemain baru yang hadir, padahal sebelumnya sudah ada jenis serupa. Bagaimana masalah? Jadi kita lihat emang Pekalongan kan udah ada senior Pak ya, yang bermain di internet, dan banyak teman-teman terutama yang bermain di digital marketing ya. Betul. Kita tahu saya memulai digital marketing itu di akhir 2018 akhir. Di situ saya ngelihat potensi untuk bermain digital. 2019 pandemi, digital semakin booming, penjualan online semakin booming. Dan senior kita itu sampai kewalahan waktu itu untuk masang-masang internet dan macam sekalian. Dan ada beberapa daerah yang belum bisa kesentuh sama senior kita. Betul. Makanya kita cuma masuk ke situ Pak. Dan itu merupakan peluang yang menurut saya lezat banget gitu kan. Jadi senior kita mungkin banyak kendala karena semakin banyaknya konsumen, banyak komplain dan macam-macam. Nah, kita sebagai pemain baru optimis aja Pak. Soalnya di bisnis ini itu adalah bisnis jasa ya, pelayanan. Jadi kita fokus di pelayanan ke konsumen. Bagaimana caranya? Makanya Pak Yuni selalu menekankan down atau putus itu jangan lebih dari 24 jam, malah ngasih batas maksimal 8 jam. Nah, itu tantangan dan konsumen pun intinya itu bisnis lancar, online juga lancar. Intinya seperti itu. Nah, itu peluang kita untuk bisa masuk ke situ, Pak.
Betul. Pak Yuni, sebetulnya bisnis internet ini, kalau dilihat tren sekarang sampai sekian tahun yang akan datang, apakah memang tetap survive atau ada jenuhnya gitu. Iya, ada jenuhnya. Jadi gini Pak, mungkin saya sih belum pada kapasitas ke sana lah ya, tapi pada intinya secara umum kalau kita ngelihat kalau kita lihat dari Abjadi kemarin melakukan survei bahwa pengguna internet di Indonesia saja sudah mencapai 196,7 juta jiwa. Di survei dilakukan di bulan Juni tahun 2020. Nah, jadi itu sudah lebih dari 60% penduduk Indonesia. Lebih jauh lagi kalau kita melihat sekarang anak-anak itu kalau minta uang itu bukan lagi buat beli jajan, minta uang orang tua untuk beli kuota. Ini kan sesuatu yang memang menjadi kebutuhan baru di luar SPP tadi, sandang, pangan, papan. Ternyata kita butuh juga kuota belakangan ini. Bahasa-bahasanya seperti itu. Nah, kalau melihat menilik secara lebih general lagi secara di dunia, Indonesia ini masih termasuk yang pasarnya masih sangat kecil. Artinya bukan sangat kecil ya, artinya masih potensinya growth-nya masih tinggi ya. Masih tinggi banget gitu Pak ya. Rata-rata speed untuk pengguna internet di dunia itu rata-rata di atas 70 Mbps. Sedangkan masyarakat kita secara umum rata-rata speed yang digunakan untuk internet itu masih di bawah 10 Mbps. Artinya kapasitas dari yang sekarang ada ditingkatkan speednya saja masih terbukanya 7-10 kali lipat. Gitu Pak. Belum lagi untuk yang user-user baru. Ke depan terkait masalah teknologi ini kan kita sama-sama melihat Pak, mungkin dulu kita pakai kamera harus pakai isi film dan lain-lain gitu kan, kita sama-sama melihat ada suatu perusahaan yang sedemikian besar tiba-tiba hilang begitu saja karena tergerus adanya teknologi. Nah sama juga dengan teknologi ini, pengembangan ke depan nanti akan muncul namanya digital solution, di mana nanti Pak Asep ya sekarang pun pasti sudah ada umpamanya rumah sudah ada CCTV yang bisa dimonitor dari sini. Kemudian menyalakan lampu di rumah juga melalui HP saja. Bisa ya? Kan? Kita mau apa-apa tuh sudah langsung dalam kendali dari handphone kita. Itu ke depan pengembangannya akan selalu ada, Pak. Bahkan lebih jauh kita menengok mungkin sebentar lagi masuk ke Indonesia namanya mobil Tesla kan? Bagaimana dia itu bisa jalan sendiri tanpa ada driver gitu kan? Hanya kendali pakai sensor segala macam. Itu tidak lain juga karena teknologi internet yang ada. Hanya perkembangannya kan mulai dari speed yang ditingkatkan, mulai jaringan yang digunakan, yaitu jaringan yang sifatnya menggunakan jaringan nirkabel ataupun jaringan yang sifatnya seperti kami alami yaitu dengan yang lebih stabil menggunakan fiber optik. Itu kira-kira cerahnya ke depan di situ. Ke Mas Wawan, saya dengar marketingnya ini sampai ke desa-desa ya, atau bisa menyentuh sampai titik-titik tertentu yang jauh dari perkotaan? Iya Pak, jadi sekarang itu desa pun sudah diwajibkan ya, terutama sama menteri desa ya. Itu desa itu sudah mulai melek digital. Jadi dalam artian kita tahu ekonomi kreatif itu salah satu kuncinya adalah di pemasaran. Ya, pemasaran mereka yang bisa lakukan cepat adalah melalui digital. Makanya saya lihat di kabupaten kita rencana mau kerjasama juga sama salah satu BUMDes. Dia ingin desanya itu mau dipromosikan via ya mungkin bisa via web, marketplace ataupun jadi potensi pasarnya akan lebih besar. Dan pemuda-pemuda yang sekarang ya kena pandemi yang kena PHK macam-macam, dia bisa melakukan bisnis di situ. Berarti tidak hanya jualan, tapi juga membangun entrepreneur ya? Ya betul. Kita juga coba mendorong Pak, dalam artian kita tidak hanya sekedar menjual internet, kita mendorong ada pendampingan di digital marketing. Jadi nggak perlu bikin produk. Mungkin di desa sebelah dia produsen, kan kita tahu di Kabupaten Pekalongan produsen baju dan macam-macam banyak sekali. Yang selama ini dia utangin ke Tanah Abang, ke mana-mana itu kan jualannya di internet gitu. Di internet. Dan percaya nggak percaya di e-commerce di Lebaran kemarin Kabupaten Pekalongan itu perputaran 800 miliar. Luar biasa. Makanya dari situ akhirnya desa-desa
desa sekarang dengan adanya otonomi ya, dia punya anggaran sendiri, dia mencoba membuat desa digital lah. Dia memperkenalkan desanya, dia bisa pariwisatanya, bisa wisatanya, bisa produknya, bisa macam-macam. Menjual produk yang ada kelebihan yang di desa itu berarti ya? Intinya seperti itu. Apalagi sekarang desa didorong untuk bisa mandiri kan, Pak. Jadi tidak hanya dapat duit terus. Selama ini kan infrastruktur mungkin udah selesai. Nah, sekarang tinggal buat hilirnya desa berbisnis. Jadi pemberdayaan masyarakat desa. Betul. Pak Yuni, mohon maaf, ini kan pendatang baru, ada pemain lama yang sudah kawakan. Strategi marketingnya bagaimana? Jadi gini Pak Asep, kebetulan saya pribadi ya, waktu dapat tantangan ini ada sisi yang saya melihat ada manfaat juga. Saya ingin bisa bermanfaat juga masyarakat sekitar juga ya. Dimana dalam strategi marketing nanti pun kami akan lakukan itu, dimana polanya adalah sama-sama mendapatkan hasil. Saya bisa lakukan dengan pola revenue sharing ke mereka. Ini kan kami ada pemodal, kan? Sementara rata-rata bagi masyarakat untuk memulai suatu usaha itu bicaranya selalu modal. Padahal yang paling utama adalah kemauan. Itu yang paling utama dulu, Pak. Nah, kalau mereka yang memiliki kemauan, kami juga ada membuka beberapa poin-poin untuk sharing revenue kepada mereka. Baik itu seperti yang Pak Awal sebut sebagai BUMDes ataupun usaha-usaha swasta lainnya yang mungkin bisa berkolaborasi dengan kami. Intinya kita juga ingin ada manfaat. Kehadiran kami di Pekalongan bukan hanya sekedar kita mencari ceruk keuntungan ataupun mendapatkan hasil dari itu. Dalam suatu usaha memang iya itu kita dapat. Tetapi sisi lain alangkah lebih indah kalau kita memang bisa saling berbagi dengan mereka. Sama-sama kita bisa tumbuh secara bersama. Dengan kualitas yang sama-sama juga kita jaga. Karena pola kemitraan itu akan menimbulkan kerjasama yang baik, rasa memiliki, sama-sama menjaga sehingga bisa lebih, insya Allah lebih langgeng lah, kira-kira seperti itu. Kalau masalah price, nah yang kedua terkait masalah price, sebetulnya kami juga tidak mau bersaing di zona merah, zona merah berdarah-darah dan sebagainya. Red Ocean itu kan membuat berdarah-darah, profit turun dan sebagainya. Betul kita mengedepankan namanya usaha pasti mengejar profit gitu. Tetapi setelah kita bermain di dalam, kita masuk di dalam, ternyata ada space yang cukup lumayan. Space yang cukup lumayan sehingga kami kalau bermain dari sisi price yang sedikit lebih lower, itu masih bisa bermanfaat kok. Bahkan kami masih bisa sharing revenue juga. Jadi kalau terkait masalah price ataupun harga, insya Allah monggo lah, silahkan bisa diperbandingkan dengan senior-senior terdahulu. Insya Allah kita bisa memberikan harga yang lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah lah. Kalau mau tahu lebih banyak, alamat domainnya apa? Kalau kita mau lihat, bisa Bapak akses di website kita www.supercorridor.co.id. Baik. Jadi produk itu induknya kita adalah PT Trans Indonesia Super Corridor, Pak. Kalau untuk produknya kita sebut dengan nama ID Play. Baik, Mas Awal, kalau ada tantangan pelatihan membuat web internet, kemudian mereka ingin jualan di internet karena sudah dikasih koneksi internet, siap nggak? Nah, kebetulan barusan dari tadi Pak, saya diminta bantu teman provinsi untuk mengisi mengenai digital marketing di Jenggot. Barusan tadi habis makan siang, saya coba sharing apa sih sebenarnya manfaat dan perlu modal nggak sih sebenarnya di digital marketing, intinya seperti itu. Jadi sekarang itu tumbuh Pak di Pekalongan ya, konten kreator, dia yang bikin desain macam-macam dan tumbuh jasa pembikinan web. Jadi nggak perlu mereka harus pintar bikin web, Pak. Intinya gitu. Tampilan sederhana juga. Yang penting kan laku atau tidak. Nah, gitu. Apalagi sekarang kan mereka bisa upload langsung marketplace, jadi dia nggak perlu bikin web, Betul. Intinya seperti itu sih Pak. Jadi bikin web sekarang bukan hal yang sulit menurut saya. Intinya gitu. Artinya menjawab tantangan juga ya. Untuk kita siap support kok untuk dalam artian bagaimana caranya memasarkan via online. Kemudian saya juga pemain di situ. Jadi saya bisa ngasih pemahaman mindset jualan online itu ya sebenarnya kayak jualan offline sebenarnya. Kita harus siapin produk,
bagaimana penampilan kita cantik, ini gitulah. Bahkan coveragenya jauh lebih luas ya. Coveragenya jauh lebih luas Tidak, dan buka betul. dan buka 24 jam kan gitu. Betul, 24 jam. Tiba-tiba Intinya ada pembeli, kita lagi tidur ada yang belanja gitu ya. Dan nggak harus create produk sendiri, intinya kan gitu. Kita bisa ngambil ke tempatnya teman atau apa. Apalagi kita tahu Kabupaten Pekalongan produsennya, wah luar biasa Pak, gede Pak, macam-macam produk jeans, baju muslim, ya banyak lah. Kalongan kita tahu sendiri, kota Pekalongan kota UKM lah. Betul. Baik, Pak Yuni, kalau Pak Yuni misalkan bermimpi berangan-angan ke depan ya, dengan diberikan kepercayaan mengelola bisnis ini, sebetulnya Pak Yuni ingin mengubah apa dengan bisnis ini dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ini, secara idealis dan secara praktis juga akan didapatkan sebetulnya. Yang pertama begini Pak, adanya kemudahan dalam melakukan komunikasi. Permasalahan di dunia ini tidak ada lain selain komunikasi. Baik. Ribut rumah tangga, urusan negara, politik segala macam, itu kuncinya satu, komunikasi. Betul. Sehingga kalau komunikasi ini dibuka, komunikasi ini menjadi lancar, connectingnya mudah, segala macam, apapun menjadi lebih clear, lebih mudah. Iya. Orang bisa duduk ngobrol enak. Nah, jaringan komunikasi kan tidak harus kita ketemu, makanya dengan ada sarana ini. Nah, kalau komunikasi ini mudah, diaksesnya oleh masyarakat juga gampang, menjadi distorsi informasi berkurang. Betul. Arahnya adalah masyarakat menjadi lebih pandai, Pak. Lebih pandai. Informasi dia terima, bisa konfirmasi sesegera mungkin, karena tidak ada lagi tadi no borderless lah. Jadi nggak ada batas semuanya, sehingga arah komunikasi itu ke sana. Jadi mimpi saya itu adalah yaitu tadi, di mana masyarakat bisa lebih mengedepankan teknologi, tidak hanya menerima informasi yang sifatnya hoax, tapi dia juga bisa mendapatkan konfirmasi secara langsung. Karena apa? Karena dia mendapatkan komunikasi ataupun sinyal komunikasi yang bagus. Itu kira-kira gambaran mimpi besarnya lah. Saya dengar speednya tinggi sehingga ketika ada video conference ini meminimalisir delay ya. Delay. Nah itu tadi Pak. Pada saat orang ngomong si A si B, karena adanya keputus kan jadi ini si siapa tadi? Ini siapa tadi? Itu kan menjadikan salah orang siapa. Nah syukur alhamdulillah selama ini kita sudah mulai buka di kantor, dan di kantor ini kan kita setiap pagi selalu ada Zoom meeting dengan teman-teman semua se-coverage se-Indonesia ini Pak. Alhamdulillah pada saat kita meeting ya nggak ada delay, nggak ada ini, seperti kita ngomong bertatap muka saja. Nah itu kan menjadi komunikasi lebih baik. Saya sangat silakan bisa langsung dicoba bagaimana speednya, bagaimana stabilnya. Nah itu salah satu wujud komitmen kami. Kita tadi bilang kalau pada saat ada kita mengarah kepada 999 itu kualitasnya adalah 99,9%. Itu artinya? Itu artinya dalam 1 bulan harusnya tidak boleh mati melebihi 4 jam. Oh, 1 bulan? 1 bulan. Wah, luar biasa. Nah, memang ada proses untuk ke sana. Jadi saat ini di awal kita di 99.5 atau kisaran 8 sampai 16 jam. Nah, yang ke depan kita harus bisa mencapai pada posisi maksimal di 4 jam. Dan optimis bisa tercapai. Insya Allah bisa Pak, karena dengan kestabilan, karena kita menggunakan saliran. Ada hal-hal yang lain, misalnya karena musibah, karena ketabrak truk atau segala macam, itu pun kami sudah siapkan take up-nya dengan tenaga-tenaga yang bisa langsung siap turun di lapangan. Kira-kira gitu. Jadi sangat siap melayani customer ya. Bismillahnya gitu. Baik, Mas Wawer, closing statement. Bisnis ini ke depan untuk membantu masyarakat ini, bagaimana yang akan dilakukan oleh langkah-langkah Mas Wawer? Sekarang itu anak-anak muda itu sudah bisa mencari duit sendiri Pak. Dan satu lagi di bisnis e-sport, yang kita tahu e-sport dikuasain Korea ya. Percaya nggak percaya, Pekalongan pernah mengirimkan pemuda terbaik sampai ke Vietnam, Pak. Melalui e-sport. Wah, luar biasa. Dan waktu itu belum ada support dari mana-mana. Apalagi sekarang e-sport sudah masuk ke KONI ya. Ke KONI. Makanya itu. Saya harapkan paling tidak nanti ke depannya itu anak-anak muda ini sudah mempunyai keinginan untuk berwirausaha. Tidak harus dengan modal besar. Jadi bisa bantu keluarga, bisa bantu apa. Jadi paling tidak itu ya salah satunya bisa mengurangi kemiskinan, kedua premanisme yang kita tahu lah.
Jadi terus ya intinya makmur lah, entrepreneurnya di situ. Terus hobi game tidak hanya dimarahin orang tuanya. Game itu ternyata ada revenue di situ. Dia bisa jual barang, bisa jual apa. Jadi ini jenis ekonomi baru ya? Jenis ekonomi baru Pak, percaya nggak percaya deh. Dan nanti saya yakin nanti akan muncul startup baru, anak-anak muda yang punya idealis, intinya seperti itu. Baik, itu aja sih. Pak Yoni, terima kasih. Sama-sama. Mas Awan, terima kasih. Ya. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan dua sosok yang luar biasa. Di masa pandemi malah semakin berani untuk mencoba sesuatu hal dan yakin sesuatu itu akan membuat bisnisnya maupun masyarakat lebih baik. Demikian pemirsa, nanti bisa disambung dalam segmen yang berbeda.